Damkar evakuasi warga tersetrum listrik. Selebritas Denada diduga telantarkan anak. Libur kompetisi, Persebaya gelar uji coba. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali dengan berita dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria tersengat listrik saat memperbaiki atap rumah indekos di kawasan Banyu Urip. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena tim penyelamat harus menurunkan korban yang lemas dari atas genteng. Polisi menyebutkan korban tersengat listrik setelah menyentuh kabel listrik aktif saat memperbaiki atap rumah indekos yang bocor. Petugas Damkar Kota Surabaya bersama tim medis segera melakukan evakuasi dengan menurunkan korban dari lantai 2 menggunakan tali dan tandu. Setelah berhasil diturunkan dari atap, korban pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Tadi kita dapat laporan bahwa ada orang kesetrum. Kemudian kita lakukan pengecekan, ternyata dia memperbaiki atap rumah kos yang bocor. Nah, pada saat dia memperbaiki, sepertinya dia menyentuh salah satu kabel listrik di atap rumah itu ya. Saat di atas, dia kondisi sadar tapi tidak bisa diajak komunikasi. Karena kita lakukan evakuasi dan kita bawa ke GD Rumah Sakit Katulistiwa. Sebuah atap rumah warga di Jalan Kupang Kerajaan Surabaya ambrol dan menimpa 2 orang balita yang sedang tidur. Beruntung kedua korban hanya mengalami luka ringan dan langsung ditangani petugas yang berada di lokasi. Beginilah kondisi kamar rumah seorang warga di Jalan Kupang Kerajaan Surabaya usai bagian atap rumahnya ambrol. Reruntuhan atap yang ambrol menimpa balita yang sedang tidur di kamar. Beruntung keduanya hanya mengalami luka lecet di bagian tangan. Petugas BPBD Surabaya yang tiba di lokasi langsung membersihkan area reruntuhan yang berserakan di dalam kamar. Selain itu, petugas juga langsung mengevakuasi korban ke tempat yang aman beserta orang tuanya dan memberikan pengobatan kepada 2 balita. Atap yang ambrol diduga kayu penyangga yang lapuk serta intensitas hujan yang tinggi. Pihak BPBD Surabaya juga langsung memberikan bantuan logistik terhadap korban dan keluarga. Ini atapnya berlubang dan gentengnya ini jatuh di kamar. Kebetulan pas di tempat tidur. Ya, saat itu ada 2 korban. Ya, ini adik kita umur 7 tahun dan satunya 5 bulan. Ini menderita luka di tangan sebelah kiri karena memang lubang ini adalah bekas dari genteng yang jatuh menembus plafon. Sorotan lainnya, Elina Wijayanti penuhi panggilan di Treskrimum Polda Jatim untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait laporan dugaan pemalsuan surat tanah di kawasan Dukuh Kuwukan, Sambikerep, Surabaya. Didampingi tim kuasa hukum, Nenek Elina mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Selain memberikan keterangan, Elina juga menyerahkan sejumlah barang bukti terkait dugaan pemalsuan surat kepemilikan tanah. Pemeriksaan terhadap Nenek Elina berlangsung selama 4 jam, sejak pukul 10 pagi hingga 2 siang. Dalam pemeriksaan, penyidik melayangkan 47 pertanyaan, salah satunya terkait lamanya Nenek Elina menempati rumah di Dukuh Kuwukan, Sambikerep, Surabaya. Tadi saya ditanyain tadi itu terus tadi dijawab sama nenek sejak tahun 2011. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, bilang pihaknya menyerahkan 15 lembar dokumen pendukung kepada penyidik.
Dokumen tersebut antara lain surat keterangan ahli waris yang menyatakan Elina sebagai ahli waris sah dari almarhumah Elisa Irawati. Menurut kuasa hukum, selama ini Elina menempati rumah tersebut tidak pernah ada komplain atau klaim dari pihak lain. Hal ini memperkuat bahwa kepemilikan tanah berada di tangan Elisa secara sah. Cuma kita bisa menyebutkan salah satunya ya surat keterangan waris. Tapi ada banyak itu tadi. Ada 15 lembar yang kita ajukan bukti kita. Salah satunya surat waris itu? Iya, salah satu. Seperti diketahui sebelumnya, Nenek Elina melaporkan Samuel Adi Kristanto ke Polda Jawa Timur setelah mengetahui adanya peralihan nama pada letter C tanah dari atas nama Elisa Irawati menjadi atas nama Samuel tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah Elina. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Seorang bocah menangis histeris di pinggir jalan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Diduga ia keluar rumah karena rindu dengan kedua orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Seorang bocah berumur 9 tahun menangis histeris di pinggir Jalan Raya Panglima Sudirman, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga yang menemukan bocah itu berusaha menanyakan nama dan alamat sang bocah. Ayo mau diantar sama Om. Di mana rumahnya? Ayo ngomong. Oh, rumahnya di sini. Warga bersama polisi menggendong sang anak dan berusaha menenangkannya. Setelah tenang, sang bocah pun bisa menyebutkan nama dan lokasi tempat tinggalnya. Setelah menemukan lokasi rumah, keluarganya pun langsung menyambut bocah itu. Diketahui, sang bocah tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya bekerja di luar negeri. Diduga, ia keluar rumah karena rindu ingin bertemu dengan sang ibunda. Anak tersebut ingin bertemu dengan anaknya dan akhirnya anak tersebut datang keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan orang tuanya. Video bocah tersesat yang histeris itu sempat ramai di media sosial. Polisi mengimbau agar keluarga selalu mengawasi anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Sampang, Jawa Timur. Saudara, Polres Kediri Kota menangkap pasangan suami istri, pasutri spesialis pencuri sepeda motor curanmor. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 4 motor hasil pencurian. Inilah pasutri pelaku curanmor asal Nganjuk yang ditangkap setelah beraksi. Peristiwa itu berawal ada salah satu korban kehilangan motornya saat bekerja di sawah kawasan Tarokan. Adanya laporan itu Satreskrim Polres Kediri Kota melacak lewat hasil rekaman CCTV dan akhirnya pelaku bisa ditangkap di wilayah Nganjuk. Setelah melakukan pengembangan, polisi menemukan 4 jenis motor hasil curian lainnya. Seluruh motor itu merupakan hasil pencurian yang dilakukan pada bulan Desember 2025. Di hadapan polisi, pelaku mengaku beraksi menggunakan kunci merek motor yang berbeda. Seluruh motor pencurian tersebut kini telah diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Keduanya secara beriringan itu terjadi curanmor di wilayah persawahan yang mana korban meninggalkan motornya terparkir sendiri ketika melakukan penanaman jagung. Kemudian kedua tersangka ini memang berkeliling di wilayah sekitar situ melihat situasi kendaraan bermotor yang terparkir tanpa pengawasan. Nah, dengan menggunakan tadi kunci asli Honda dan kunci duplikat, yang bersangkutan memiliki peran masing-masing. Untuk yang perempuan mengawasi situasi sekitar, kemudian yang laki-laki berperan untuk memetik kendaraan bermotor. Selebritas sekaligus penyanyi Denada digugat seorang pemuda berusia 24 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemuda yang mengaku sebagai anak biologis Denada ini sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri atas dugaan penelantaran anak kandung. Seorang pemuda bernama Reza Rizky Rosano, 24 tahun, warga Banyuwangi menggugat selebritas sekaligus penyanyi Denada Tambunan atas tuduhan penelantaran anak kandung. Reza melalui kuasa hukumnya mengaku sebagai anak biologis Denada dan ditelantarkan sejak lahir di Banyuwangi, Jawa Timur.
Gugatan itu sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur dan sudah dilakukan mediasi 1 kali. Tetapi Denada mangkir dari panggilan pengadilan. Reza menggugat untuk meminta haknya yang selama ini diduga diabaikan Denada. Terlebih setelah ibu kandung Denada, Emilia Kontesa, wafat, ia terpaksa berhenti kuliah. Klien kami ingin meminta hak-haknya sebagai anak yang tidak diberikan oleh orang tuanya semasa masih kecil, seperti ibu beliau. Nah, melalui gugatan melawan hukum ini kita ajukan, harapannya hak-hak dari klien kami sebagai anak kandung dari tergugat bisa terpenuhi melalui putusan pengadilan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Denada. Tetapi Risna Oris, perwakilan manajemen Denada Tambunan, memberikan pernyataan tertulis. Ia bilang, ini adalah ranah keluarga. Bagaimanapun juga, semua keluarga memiliki privasi dan setiap keluarga punya cerita. Untuk menjaga ketenangan dan kejelasan informasi, kami mohon pengertian agar diberikan ruang dan waktu bagi Denada untuk menelaah perkara ini secara proporsional dan tetap mempertimbangkan kebaikan semua pihak. Arendra Farandika, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. BMKG sebut Jatim waspada hujan lebat dan angin kencang. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, ratusan rumah di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur, terendam banjir luapan sungai Rabu pagi. Ketinggian air mencapai 1,5 meter di sejumlah titik. Banjir ini akibat hujan deras terjadi lebih dari 4 jam. Inilah visual udara ratusan rumah di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur, yang terendam banjir luapan sungai Rabu pagi. Banjir ini akibat curah hujan tinggi selama 4 jam, sehingga debit air sungai Celutak meluap dan menerjang pemukiman warga. Ketinggian air yang menerjang pemukiman warga mencapai 1,5 meter di sejumlah titik dan membuat jalan dusun lumpuh terendam banjir sehingga membuat aktivitas lumpuh. Selain itu, kondisi ini membuat dapur rumah warga terendam banjir sehingga mereka membutuhkan bantuan makanan. Mulai tadi malam jam 8. Dari mana kira-kira airnya, Pak? Ini airnya dari persawahan, Pak. Di malam deras dari persawahan, juga dari gunung. Ketinggian sampai berapa ini, Pak? Ketinggian mungkin sampai lutut, Pak, kalau di sini. Di titik terdalam? Terdalam mungkin sedada. Kira ada berapa rumah yang? Kalau satu dusun ini kurang lebih ada 100 rumah yang terdampak di hari ini. Di hari ini. Tapi tidak sampai parah ya? Hanya tidak sampai parah, tidak seperti tahun kemarin. Banjir luapan sungai yang terjadi setiap tahun di musim hujan ini juga membuat sejumlah warga mengungsi ke rumah tetangga dan saudara yang tak terendam banjir luapan. Karena hujan lebat ini. Iya, mungkin. Apa dari air gunung atau gimana, Bu? Gunung sama, nggak tahu ya. Sungai ya, Bu ya? Iya, mestinya. Itu sungainya belakang tuh. Berarti luapan sungai ya, Bu ya? Iya. Ini setiap tahun atau gimana, Bu? Iya, setiap tahun nih. Pokoknya setiap tahun hujan. Terus nggak mengungsi nih, Bu? Saya mengungsi di sebelah. Oh, mengungsi sementara ya. Sementara itu, tim tanggap bencana desa terus melakukan pendataan jumlah rumah warga terdampak banjir. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. BMKG kelas 1 Juanda Sidoarjo menyatakan cuaca ekstrim di sejumlah daerah di Jawa Timur dipicu karena memasuki puncak musim penghujan. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau waspada hujan lebat disertai angin kencang dengan perkiraan puncak musim hujan terjadi hingga 20 Januari mendatang. Cuaca ekstrim terjadi karena hampir seluruh wilayah di Jawa Timur telah memasuki puncak musim penghujan. Selain itu, aktifnya monsun Asia dan pola pertemuan angin serta gangguan gelombang atmosfer menjadi penyebab cuaca ekstrim. Dampaknya hujan dengan intensitas lebat dan angin kencang terjadi di Jawa Timur. Untuk itu, masyarakat diimbau agar berhati-hati, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Waspada terhadap hujan lebat dan angin kencang, karena diperkirakan kecepatan angin akan mencapai 18 knot. Imbauan juga ditujukan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di dataran tinggi.
Diperkirakan cuaca ekstrim akan terjadi hingga 10 hari ke depan. Untuk wilayah-wilayah yang perlu diantisipasi karena ini sudah memasuki musim hujan, jadi seluruh wilayah memang sudah harus diwaspadai dan diantisipasi gitu. Tapi yang perlu dicatatan khusus untuk wilayah-wilayah yang berada di dataran tinggi, wilayah-wilayah yang lereng, wilayah-wilayah yang memang rawan terjadi bencana gitu. Ini prediksinya sampai kapan, Mbak, cuaca ekstrim? Untuk prediksi sendiri kita sudah mengeluarkan press release di mana prediksinya pada saat ini hingga 20 Januari 2026, tapi itu kemungkinan bisa juga dapat diperpanjang, itu tergantung nanti oleh dinamika atmosfer dan gangguan yang terjadi. Musim hujan kadang menjadi kendala sepatu basah yang tak sempat kering. Berangkat dari kondisi itu, mahasiswa Universitas Adibuana Surabaya berinovasi membuat alat pengering sepatu yang tak hanya praktis, namun juga berpeluang dikembangkan untuk pemberdayaan UMKM. Inilah alat pengering sepatu karya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Adibuana Surabaya yang turut dipamerkan dalam ajang Capstone and Exhibition Entrepreneurship 2026. Inovasi ini terinspirasi dari masalah sederhana yang sering muncul saat musim hujan, yakni sepatu basah akibat hujan yang seringkali tak sempat kering saat akan digunakan kembali. Kondisi itulah yang melatar belakangi 4 mahasiswa semester 6 Teknik Elektro menciptakan alat pengering sepatu dengan sistem sirkulasi udara panas yang aman dan efisien. Alat ini dirancang menyerupai rak sepatu tertutup dan dilengkapi kipas dan elemen pemanas sehingga panas tersebar merata tanpa resiko kebakaran. Bikin studi kasus itu dari mahasiswa yang besoknya itu mau berangkat kuliah tetapi sepatunya masih kena hujan atau basah. Jadi kita bikin alat pengering sepatu supaya besok bisa digunakan kembali. Di dalam itu kan seperti diungkap seperti penanak nasi biar panas hingga nanti sirkulasi udara dikeluarkan lewat kipas angin tersebut supaya tidak terjadi kebakaran atau yang tidak diinginkan. Dengan waktu pengeringan antara 30 menit hingga 1,5 jam, alat ini diharapkan menjadi solusi praktis bagi mahasiswa dan masyarakat. Kedepan, alat ini juga akan dikembangkan menggunakan teknologi Internet of Things. Pengguna dapat memantau suhu dan waktu pengeringan secara real-time melalui aplikasi. Inovasi ini menjadi salah satu dari lebih 20 karya mahasiswa yang dipamerkan dalam Expo Kewirausahaan Fakultas Teknik dan Sains di kampus. Untuk tujuannya sendiri, kita memamerkan ini tujuannya untuk lebih diarahkan untuk UMKM, yang mana untuk berdampak bagi lingkungan sekitar juga. Untuk pelaku UMKM bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan, dengan teknologi yang sekarang, yang mana dapat dari inovasi mahasiswa-mahasiswa yang mengeluarkan proyeknya sendiri dengan ide inovasinya mereka sendiri. Tidak hanya alat pengering sepatu, sejumlah inovasi lain juga dirancang untuk mendukung produksi UMKM. Mulai dari alat pengolahan makanan yang lebih efisien dan higienis melalui pemanfaatan teknologi sederhana dan terapan. Mahasiswa didorong tidak hanya berinovasi, namun juga menciptakan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha kecil. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya mengembangkan inovasi kesehatan digital untuk membantu pasien diabetes melakukan pemantauan kadar gula darah secara lebih mudah dan terintegrasi melalui teknologi Internet of Things atau IoT. Alat ini memudahkan pemeriksaan glukosa darah hanya melalui sensor dan tidak menggunakan jarum suntik. Tim mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya menciptakan inovasi bernama Gendis atau Glucose Easy Non-Invasive Daily Checker and Insight System. Sistem ini dirancang untuk memantau kadar glukosa darah pasien diabetes secara real-time melalui aplikasi mobile. Gendis dikembangkan oleh 4 mahasiswa FK Umsura dengan bimbingan dosen Fakultas Kedokteran. Uniknya, alat ini memudahkan pasien untuk memantau kadar glukosa darah hanya dengan menempelkan jari tanpa harus mengambil sampel darah pasien dengan jarum. Untuk orang-orang yang terutama untuk monitoring gula darahnya setiap hari, seperti yang kayak pakai insulin atau apa, itu kan harus cek terus ya. Jadi kita bikin alat yang dia itu
kita cuma harus tap di sensornya aja, terus nanti gula darahnya juga akan muncul. Tapi nggak hanya itu, kita juga lengkapi dia dengan tanda-tanda vital yang lain, kayak contohnya pulse oximetry. Jadi kita tahu SpO2 atau saturasinya dia berapa, kemudian juga blood pressure atau tensinya dia berapa, sistolik diastoliknya, kemudian juga heart rate-nya dia juga berapa. Tak hanya menampilkan angka gula darah, aplikasi Gendis juga menyajikan grafik tren kesehatan, pengingat minum obat, serta fitur edukasi bagi pengguna. Data pemeriksaan terhubung dengan perangkat sensor melalui sistem nirkabel berbasis iOS. Pasien pengguna aplikasi ini pun merasa terbantu karena praktis dan efisien tanpa rasa sakit. Cukup efektif karena dan canggih, tanpa harus yang biasanya yang ada di umum itu pakai tusuk jarum baru di lab atau diambil darahnya. Kalau ini cukup menempelkan telunjuk atau ibu jari itu sudah bisa mengetahui hasilnya gitu. Enak ya, gampang gitu ya. Gampang dan efektif, efisien gitu, tanpa harus berdarah-darah dulu gitu. Inovasi Gendis diharapkan dapat mendukung deteksi dini dan pengelolaan penyakit diabetes secara lebih disiplin dan berkelanjutan. Kedepan Gendis diharapkan tak hanya berhenti sebagai inovasi kampus, namun dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Seorang perempuan desa di Jember, Jawa Timur mendedikasikan hidupnya menjadi juru pelihara situs batu purba. Ia ingin melestarikan peninggalan prasejarah agar bisa dipelajari oleh generasi mendatang. Juhairiyah, warga Desa Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, setiap hari sibuk mendampingi pengunjung yang datang ke situs batu purba. Ada 18 batu kenong dan 1 buah batu dolmen. Batu purba ini berada di kebun milik orang tua yang diwariskan kepadanya. Batu ini ditemukan pada tahun 2013 silam. Ia kemudian diminta untuk menjaga dan merawat oleh orang tuanya. Juhairiyah kemudian bertekad untuk merawat batu purba ini karena memiliki nilai sejarah yang bisa dipelajari oleh generasi mendatang. Ia rela menjadi juru pelihara meski tidak dibayar. Karena ini benda bersejarah, ya kan eman kalau tidak dilindungi, tidak dilestarikan. Bahkan sebelum benda bersejarah ini dilindungi undang-undang, memang dari yang saya itu benda ini sudah dilestarikan. Malah sebelum meninggal, nenek moyang saya sempat berpesan pada turun-temurunnya, nak, benda bersejarah ini jangan sampai dipindah atau dirusak. Karena kelak anak cucu kita biar tahu bahwa di zaman kuno dulu ada peninggalan nenek moyang berupa ini, nak. Seperti itu. Batu purba ini diyakini bagian dari situs Calok, berada di tengah hutan lereng Gunung Argopuro. Situs Calok diyakini sebagai desa purba atau pusat aktivitas masyarakat prasejarah di kawasan Jember. Setelah saya kesini, saya melihat secara langsung ya, bukan secara teori saja pas saya di sekolah. Kan saya di sekolah juga dikenalkan bahwa di Indonesia ini punya banyak banget situs bersejarah, ada batuan. Tapi di sini saya langsung melihat bahwa situs bersejarah itu ada batuan megalitikum dan ada bentuknya gitu. Seperti batu kenong ini yang ada di Arjasa ya, di Kamal, seperti itu, di Calok ini. Ada batuan kenong, ternyata ada 2 tuh, batuan kenong itu di atasnya ada yang 1 sama ada yang kembar seperti itu, terus juga ada dolmen. Masyarakat berharap pemerintah turut melestarikan peninggalan megalitikum ini karena memiliki nilai sejarah tentang peradaban kuno. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Libur kompetisi, Persebaya gelar uji coba. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Saudara, libur kompetisi Super League selama 2 minggu, Persebaya Surabaya berencana gelar laga uji coba untuk mengukur kemampuan dan proses adaptasi 3 pemain asing baru. Putaran pertama rampung, Super League diliburkan 2 minggu.
Jeda kompetisi dimanfaatkan klub Super League untuk mempersiapkan kekuatan hadapi putaran kedua, tak terkecuali Persebaya Surabaya. Usai 3 hari libur, Bajul Ijo kembali berlatih untuk pemulihan fisik. Sang pelatih Bernardo Tavares bilang jeda kompetisi akan dimanfaatkan gelar laga uji coba untuk mengukur kemampuan dan proses adaptasi 3 pemain asing baru. Di bursa transfer tengah musim, Persebaya boyong 3 pemain asing baru asal Brasil, yakni Bruno Paraiba berposisi striker, Jefferson Silva posisi bek kiri, dan Gustavo Fernandes berposisi bek tengah. Now they deserve some days rest. We're gonna give, but we need to work because some players come, and also we are new staff. So now we need to know better the characteristics, the players that we have, to know everybody. We're gonna try to make a friendly match. Let's see if we can do it to be better for the first match of second round. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menghadiri peresmian perkantoran baru Pelatnas PPPBSI di Pelatnas Cipayung, Jakarta. Diharapkan fasilitas baru mampu menciptakan ekosistem pembinaan yang sehat dan berkelanjutan. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Fadil Imran meresmikan perkantoran Pelatnas baru dan fasilitas olahraga di Cipayung, Jakarta. Turut hadir Wamenpora Taufik Hidayat pada acara yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan gunting pita. Fasilitas baru ini menandai komitmen PBSI demi pembinaan berkelanjutan. Penambahan sarana fisik hingga tata kelola organisasi secara menyeluruh menjadi konsentrasi PBSI demi menciptakan atlet terbaik. Adapun proses pembangunan dilakukan pada periode Juli sampai Desember 2025 dengan total anggaran mencapai 3,2 miliar rupiah. Pelatnas baru PBSI terdiri dari beberapa ruangan, yakni ruangan gym, area latihan fisik, tes fisik, fisioterapi, pemulihan cedera, dan ruang gizi atlet. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda kami hadirkan Nenek Elina diperiksa di Polda Jawa Timur. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, Elina Wijayanti penuhi panggilan Ditreskrimum Polda Jatim untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait laporan dugaan pemalsuan surat tanah di kawasan Duku Kuwukan, Sambikerep, Surabaya. Didampingi tim kuasa hukum, Nenek Elina mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Selain memberikan keterangan, Elina juga menyerahkan sejumlah barang bukti terkait dugaan pemalsuan surat kepemilikan tanah. Pemeriksaan terhadap Nenek Elina berlangsung selama 4 jam, sejak pukul 10 pagi hingga 2 siang. Dalam pemeriksaan, penyidik melayangkan 47 pertanyaan, salah satunya terkait lamanya Nenek Elina menempati rumah di Duku Kuwukan, Sambikerep, Surabaya. Tadi saya ditanyain tadi itu, saya tahun depan. Terus tadi dijawab sama nenek sejak tahun 2011. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, bilang pihaknya menyerahkan 15 lembar dokumen pendukung kepada penyidik. Dokumen tersebut antara lain surat keterangan ahli waris yang menyatakan Elina sebagai ahli waris sah dari almarhumah Elisa Irawati. Menurut kuasa hukum, selama ini Elina menempati rumah tersebut tidak pernah ada komplain atau klaim dari pihak lain. Hal ini memperkuat bahwa kepemilikan tanah berada di tangan Elisa secara sah. Cuma kita bisa menyebutkan salah satunya ya surat keterangan waris. Tapi ada banyak itu tadi. Ada 15 lembar yang kita ajukan bukti kita. Salah satunya surat waris itu? Iya, salah satu. Seperti diketahui sebelumnya, Nenek Elina melaporkan Samuel Adi Kristanto ke Polda Jawa Timur setelah mengetahui adanya peralihan nama pada letter C
Tanah dari atas nama Elisa Irawati menjadi atas nama Samuel tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah, Elina. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Selebritas sekaligus penyanyi Denada digugat seorang pemuda berusia 24 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemuda yang mengaku sebagai anak biologis Denada ini sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri atas dugaan penelantaran anak kandung. Seorang pemuda bernama Resa Rizky Rosano, 24 tahun, warga Banyuwangi menggugat selebritas sekaligus penyanyi Denada Tambunan atas tuduhan penelantaran anak kandung. Resa melalui kuasa hukumnya mengaku sebagai anak biologis Denada dan ditelantarkan sejak lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Gugatan itu sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur dan sudah dilakukan mediasi 1 kali. Tetapi Denada mangkir dari panggilan pengadilan. Resa menggugat untuk meminta haknya yang selama ini diduga diabaikan Denada. Terlebih setelah ibu kandung Denada, Emilia Kontesa, wafat, ia terpaksa berhenti kuliah. Klien kami ingin meminta hak-haknya sebagai anak yang tidak diberikan oleh orang tuanya semasa masih kecil, seperti ibu beliau. Nah, melalui gugatan melawan hukum ini kita ajukan harapannya hak-hak dari klien kami sebagai anak kandung dari tergugat bisa terpenuhi melalui putusan pengadilan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Denada. Tetapi Risna Oris, perwakilan manajemen Denada Tambunan memberikan pernyataan tertulis. Ia bilang, ini adalah ranah keluarga. Bagaimanapun juga, semua keluarga memiliki privasi dan setiap keluarga punya cerita. Untuk menjaga ketenangan dan kejelasan informasi, kami mohon pengertian agar diberikan ruang dan waktu bagi Denada untuk menelaah perkara ini secara proporsional dan tetap mempertimbangkan kebaikan semua pihak. Rendra Farandika, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Ratusan rumah di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur, terendam banjir luapan sungai Rabu pagi. Ketinggian air mencapai 1,5 meter di sejumlah titik. Banjir ini akibat hujan deras terjadi lebih dari 4 jam. Inilah visual udara ratusan rumah di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur yang terendam banjir luapan sungai Rabu pagi. Banjir ini akibat curah hujan tinggi selama 4 jam, sehingga debit air sungai Celutak meluap dan menerjang pemukiman warga. Ketinggian air yang menerjang pemukiman warga mencapai 1,5 meter di sejumlah titik dan membuat jalan dusun lumpuh terendam banjir sehingga membuat aktivitas lumpuh. Selain itu, kondisi ini membuat dapur rumah warga terendam banjir sehingga mereka membutuhkan bantuan makanan. Mulai tadi malam jam 8. Dari mana kira-kira airnya, Pak? Ini airnya dari persawahan, Pak. Di malam deras dari persawahan, juga dari gunung. Ketinggian sampai berapa ini, Pak? Ketinggian mungkin sampai lutut, Pak, kalau di sini. Di titik terdalam? Terdalam mungkin sejadah. Kira ada berapa rumah yang? Kalau satu dusun ini kurang lebih ada 100 rumah yang terdampak di hari ini. Di hari ini. Tapi tidak sampai parah ya? Tidak sampai parah, tidak seperti tahun kemarin. Banjir luapan sungai yang terjadi setiap tahun di musim hujan ini juga membuat sejumlah warga mengungsi ke rumah tetangga dan saudara yang tak terendam banjir luapan. Karena hujan lebat ini. Iya, mungkin. Apa dari air gunung apa gimana, Bu? Gunung sama ya. Sungai ya, Bu ya? Iya, mestinya. Itu sungainya belakang tuh. Berarti luapan sungai ya, Bu ya? Iya. Ini setiap tahun atau gimana, Bu? Iya, setiap tahun nih. Pokoknya tiap tahun hujan. Terus nggak mau ngungsi nih, Bu? Saya ngungsi di sebelah. Oh, ngungsi sementara ya. Sementara itu, tim tanggap bencana desa terus melakukan pendataan jumlah rumah warga terdampak banjir. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Seorang perempuan desa di Jember, Jawa Timur mendedikasikan hidupnya menjadi juru pelihara situs batu purba. Ia ingin melestarikan peninggalan prasejarah agar bisa dipelajari oleh generasi mendatang. Juhairiyah, warga Desa Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, setiap hari sibuk mendampingi pengunjung yang datang ke situs batu purba. Ada 18 batu kenong dan 1 buah batu dolmen. Batu purba ini berada di kebun milik orang tua yang diwariskan kepadanya.
Batu ini ditemukan pada tahun 2013 silam. Ia kemudian diminta untuk menjaga dan merawat oleh orang tuanya. Juhairiyah kemudian bertekad untuk merawat batu purba ini karena memiliki nilai sejarah yang bisa dipelajari oleh generasi mendatang. Ia rela menjadi juru pelihara meski tidak dibayar. Karena ini benda bersejarah, ya. Kan eman kalau tidak dilindungi, tidak dilestarikan. Bahkan sebelum benda bersejarah ini dilindungi undang-undang, memang dari yang saya itu benda ini sudah dilestarikan. Malah sebelum meninggal, nenek moyang saya sempat berpesan pada turun-temurunnya, "Nak, benda bersejarah ini jangan sampai dipindah atau dirusak. Karena kelak anak cucu kita biar tahu bahwa di zaman kuno dulu ada peninggalan nenek moyang berupa ini, Nak." Seperti itu. Ini batu apa, Bu? Batu purba ini diyakini bagian dari situs Calok, berada di tengah hutan lereng Gunung Argopuro. Situs Calok diyakini sebagai desa purba atau pusat aktivitas masyarakat prasejarah di kawasan Jember. Setelah saya kesini, saya melihat secara langsung ya, bukan secara teori saja pas saya di sekolah. Kan saya di sekolah juga dikenalkan bahwa di Indonesia ini punya banyak banget situs bersejarah, ada batuan. Tapi di sini saya langsung melihat bahwa situs bersejarah itu ada batuan megalitikum dan ada bentuknya gitu. Seperti batu kenong ini yang ada di Arja saya, di Kamal, seperti itu, di Calok ini. Ada batuan kenong, ternyata ada dua tuh, batuan kenong itu di atasnya ada yang satu, sama ada yang kembar seperti itu, terus juga ada dolmen. Masyarakat berharap pemerintah turut melestarikan peninggalan megalitikum ini karena memiliki nilai sejarah tentang peradaban kuno. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Mencoba sate lalat, kuliner khas Madura. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, kuliner khas jalur Pantura, sate lalat asal Situbondo, Jawa Timur masih menjadi favorit warga hingga kini. Berukuran kecil, harga terjangkau dan rasa gurih bumbu kacang membuat sate legendaris ini laku keras setiap hari. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah kuliner legendaris dari Situbondo, Jawa Timur. Sate lalat, sebutan untuk sate ayam berukuran kecil yang telah menjadi ikon kuliner di tengah kota Situbondo. Lapak sate lalat ini mulai dipadati pembeli. Asap arang menjadi tanda sate ayam sedang dipanggang di atas bara api. Potongan daging ayam kecil ditusuk dan dipanggang satu persatu. Ukurannya yang mini membuat sate ini dikenal dengan nama sate lalat. Di balik kesibukan memanggang, ada Ahmad Saman, penjual sate lalat yang telah menekuni usaha ini selama 20 tahun. Dalam sehari, ia mampu menghabiskan hingga 1.500 tusuk sate. Keramaian pembeli terjadi setiap sore hingga malam hari. Tak hanya warga lokal, banyak pengendara yang melintasi jalur Pantura juga menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner yang satu ini. Sate ayam yang telah matang disajikan dengan lontong dan siraman bumbu kacang yang kental. Perpaduan rasa yang gurih dan manis menjadi daya tarik utama sate lalat. Sate ayam khas Situbondo. Apa rasanya? Mantap. Apa ciri khasnya ini, Mas? Kecil-kecil, gurih. Ciri khasnya ini kecil, terus dicampur dengan kacang, menimbulkan rasa yang enak di ketika dirasakan. Jadi sebutannya misalnya Situbondo sate lalat. Sehari menjual berapa tusuk ini, Pak? 1.500. Satu porsi berapa nih, Pak? 15.000 plus lontong. Plus lontong, Pak ya. Ini ciri khas mana, Pak, makanya? Beringin barat kebun. Sebutannya sate apa? Sate ayam, sate manis. Bilang orang sate lalat. Selama 20 tahun berjualan, sate lalat tetap bertahan di tengah gempuran kuliner modern.
Kesederhanaan, rasa, dan harga yang terjangkau menjadi kunci kesetiaan para pelanggan. Rendra Farandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur.